Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nur Rahma Aini dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf untuk memenuhi tugas biologi dari Ibu Yuyu Yulia SPD. Selamat menyaksikan. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Beberapa fungsi sistem saraf yang sering kita dengar adalah untuk berpikir, melihat, bergerak, hingga mengatur berbagai kerja organ tubuh. Sistem saraf yang kompleks dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sementara sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Masuk ke bagian sistem saraf pada manusia. Sistem saraf terdiri dari beberapa bagian, yaitu otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf neuron. Otak adalah pusat kendali yang bertugas untuk mengatur segala fungsi di tubuh, mulai dari gerakan, rekresi, atau mengeluarkan hormon, daya pikir, atau kognitif, sensasi, hingga emosi. Sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat. Sebagian rangsangan yang sifatnya refleks bisa melewati sumsum tulang belakang tanpa melewati otak. Neuron adalah unit kerja sistem saraf pusat, terdiri dari 12 nervus kranial, semua nervus, spinal, dan cabangnya. Fungsinya sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel-sel saraf ini, bagian organ maupun sistem gerak bisa memberikan respon sebagaimana mestinya. Dilanjut ke struktur sel saraf, setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar dua macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Dendrit berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke sel saraf yang lain atau ke jaringan lain. Apabila simpul dendrit mengalami kerusakan, maka seseorang tersebut akan mengalami kepikunan jika terjadi di otak. Jika terjadi di organ lain, maka akan mengalami mati rasa. Akson biasanya sangat panjang, sebaliknya dendrit pendek. Pada ujung akhir dari akson terdapat sinapsis yang merupakan celah antara ujung saraf di mana neurotransmitter dilepaskan untuk menghantarkan impuls ke saraf selanjutnya atau ke organ yang dituju. Setiap neuron hanya mempunyai satu akson dan minimal satu dendrit. Kedua serabut saraf ini berisi plasma sel. Pada bagian luar akson terdapat lapisan lemak yang disebut mielin yang dibentuk oleh sel kicauan yang menempel pada akson. Sel kicauan merupakan sel glia utama pada sistem saraf perifer yang berfungsi membentuk selubung mielin. Fungsi mielin adalah melindungi akson dan memberi nutrisi. Bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin disebut nodus Ranvier yang dapat mempercepat penghantaran impuls. Sel saraf dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Sel saraf sensorik, 2. Sel saraf motorik, dan ketiga, sel saraf intermediate atau asosiasi. Sel saraf sensorik berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Ujung akson dari saraf sensorik berhubungan dengan saraf asosiasi. Sel saraf motorik berfungsi mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Badan sel saraf motorik berada di sistem saraf pusat. Dendritnya sangat pendek berhubungan dengan akson saraf asosiasi, sedangkan aksonnya dapat sangat panjang. Terakhir,
sel saraf penghubung. Sel saraf penghubung atau disebut juga dengan sel saraf asosiasi, yaitu sel yang dapat ditemukan dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Sel saraf penghubung menerima impuls dari reseptor sensorik atau sel saraf asosiasi lainnya. Kelompok-kelompok serabut saraf, akson, dan dendrit bergabung dalam satu selubung dan membentuk urat saraf. Sedangkan badan sel saraf berkumpul membentuk ganglion atau simpul saraf. Sampai di akhir video, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.